Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikinkan video lagi ya, masih tentang requestnya seseorang subscriber. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Share kalau dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga follow IG saya Khairan3933 sama subscribe juga channel saya yang satunya KH Official. Nanti akan ada giveaway lagi di 10.000 subscriber di channel ini, di channel saya ini yang KH Trader Khairan Syah sekarang ya. Di 10.000 subscriber ada giveaway berlian Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan itu kami bilangnya namanya itu intan, sama intan berlian Kalimantan kalau orang Jawa itu. Jadi khas dari Kalimantan Selatan, di daerah Martapura itu ada batu berlian khasnya ya. Itu berlian asli. Nanti sama anunya saya lampirkan di situ sama sertifikatnya. Bagi pemenangnya nanti saya kasih sertifikatnya, sekalian saya bikinin yang membuktikan bahwa itu berlian asli, sudah diuji di laboratorium apa itu namanya ya, seperti perbatuan lah, lupa saya namanya apa. Oke, kita jelaskan dulu. Untuk karatnya tidak saya sebutkan, dan nominal harganya juga saya tidak sebutkan. Nanti pemenangnya aja yang saya kasih tahu. Oke, gasken ya. 10.000 subscriber, bantu share biar cepat. Nah, sekarang di sini kita akan open posisi. Saya akan menjelaskan seperti mana pertanyaan dari subscriber untuk mengambil open posisi pada sumbu candle ya. Jadi saya jelaskan dulu sini sebelum apa ya. Itu untuk mengambil open posisi di sumbu candle, kita harus mengerti wilayah pembalikan harganya. Jadi seperti ini loh. Misalkan ya, di candle 5 menit. Di candle 5 menit ini membentuk seller seperti ini. Bentuk seller seperti ini di candle 5 menit misalkan kepanjangannya. Nah, kekuatan seller lah ya. Di candle 5 menit terbentuk kekuatan seller. Maka wilayah pembalikannya itu ada di mana? Ini time frame 5 menit ya. Nah, untuk di time frame 1 menit wilayah pembalikannya itu ada di mana? Berarti di menit-menit awal. Kita lihat sumbunya ini untuk mengetahui wilayah pembalikannya di mana. Berarti di menit-menit awal. Misalkan di time frame 5 menit itu masih akan terbentuk kekuatan. Kita kan memperhitungkan 3 pola candle ya di time frame 5 menit. Kita dapat nih polanya. Selanjutnya ini akan terbentuk seller yang cukup kuat misalkan. Berarti pertama kita tidak bisa menentukan sih ya, kalau dia ini bakal kuat banget atau tidak terlalu kuat. Kita nggak bisa menentukan itu, karena itu tergantung pasar ya. Jadi kita hanya bisa menentukan bahwa dia bakal turun. Nah, dia bakal turun, selanjutnya dia bakal turun. Nah, cenderung perlawanan di sebuah candle itu apabila dia kuat tadi seperti ini, dia kuat seperti ini, wilayah pembalikannya ada di awal periode ini. Periode 5 menit kan ada 5 candle ya. 5 menit ada 5 candle. Nah, jadi kalau yang seperti ini
dia akan membentuk kekuatan, perlawanannya ada di sini, di depan ya, di 1 dan 2 menit awal, antara 1 menit dan 2 menit awal ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan dia bergeser ke menit ketiga, tidak menutup kemungkinan itu. Kalau dia akan membentuk kekuatan, tapi kan kita nggak tahu dia bakal membentuk kekuatan atau pelemahan, ini kita nggak tahu. Nah, kalau misalkan kalau pelemahan masih kita bisa perhitungkan ya, oh dia ini bakal lemah dengan 3 pola candle tadi. Oh dia ini bakal lemah karena misalkan candle ini dan ini berlawanan. Nah, kalau untuk kekuatan, candle tengah ini yang ikut berperan juga ya. Candle tengah itu ikut berperan. Nah misalkan kita nggak bisa nih, anggaplah kita nggak terlalu familiar membaca 3 candle ini. Nah, anggaplah kita taunya dia ini bakal turun aja gitu, kita nggak tahu kuat atau lemahnya ya. Anggaplah kita cuma tahu dia ini bakal turun di sini karena ini dan ini gitu. Nah berarti kita jaga perlawanan harganya di depan. Ini yang kita jaga, perlawanan harganya di depan itu yang kita jaga. 5 candle tadi ya. Nah, anggaplah bulat-bulat aja kayak tai kambing ya. Jadi anggaplah kita cuma tahu dia bakal melawan di sini, misalkan kita tahu dia bakal turun. Nah berarti analisa kita, dia bakal melakukan pembalikan di sini, atau dia akan melakukan pembalikan di sini ya, antara 3 ini. Bisa di 2 menit itu, bisa juga di 3 menit itu ya. Pembalikan harganya, kebiasaan pembalikan harga pada satu candle itu di pertengahan periode candlenya. Kalau misalkan ini candle 5 menit tadi, kekuatan harga seperti itu penurunannya, maka perlawanannya cenderung ya, kebiasaan market dia berada di sini, walaupun tidak menutup kemungkinan dia bergeser. Kebiasaan dia berada di pertengahan ini, jadi 2 menit setengah awal ya. 2 menit setengah awal biasanya. Kalau sudah ke sini biasanya dia udah membentuk ke bawah. Ini perlawanannya 2 menit setengah ke atas, baru 2 menit setengah selanjutnya dia membentuk ke bawah sampai penutupan candlenya ya. Biasanya seperti itu, biasanya. Namun kita tidak tahu kekuatan harga karena wilayah pembalikan itu bisa saja berubah-ubah ya, kita nggak tahu. Nah apabila misalkan 3 candle, pola dalam 3 candle ini berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah, misalkan ini imbang misalkan. Nah kalau seperti itu kita, ini jangan imbang, ini ke bawah, agak ke bawah juga. Nah berarti ini ada indikasi dia akan turun namun lemah gitu ya, karena adanya perlawanan dari ini. Tinggal kita tunggu di sini perlawanannya dari ini itu munculnya kapan. Kalau munculnya di awal, berarti di setengah periodenya dia bakal turun mengikuti konfirmasi ini dan informasi dari ini, seperti itu. Jadi misalkan seperti itu ya, ini kan ada perlawanan antara buyer dan seller tadi. Nah misalkan seperti itu, biasanya dia tidak membentuk kekuatan, dia akan membentuk pelemahan harga dengan sumbu atas dan bawah. Nah sekarang seperti ini, kalau misalkan 3 candle ini tadi, misalkan ini enggak kayak ini tadi ya, yang kayak tadi ya, atas bawah, 1 atas kan, 2 bawah. Nah seperti itu. Nah
Kita kan bingung, satu ini indikasinya atas, konfirmasinya bawah, namun sang informasi ini mendukung ke bawah, tapi dia mendukungnya itu bukan ke sini tapi ke sini ya. Nah, berarti di sini bakal ada pergerakan ke bawah. Nggak peduli dia candle hijau atau merah ya, yang penting ada pergerakan ke bawahnya. Itu yang harus kita tangkap, pergerakan ke bawah. Itu yang harus kita tangkap. Nah, sekarang kalau di sini akan ada pergerakan ke bawah, berarti akan muncul sumbu atas. Paham ya? Akan muncul sumbu atas. Nah, di sini jika di sini akan muncul sumbu atas, maka seharusnya di sini memberikan signal bahwa candle selanjutnya akan memunculkan sumbu atas. Bagaimana signalnya? Dia akan membentuk sumbu atas juga. Jadi candle itu misalkan satunya sumbu atas, satunya itu bakal membentuk sumbu atas kembali ya. Karena ini merupakan signal dari candle yang akan datang. Kecuali dua candle sini tidak mendukung. Dia bisa saja tidak membentuk sumbu atas ya, bahkan bentuk penurunan. Kalau dua candle di belakang tidak mendukung. Kalau misalkan dua candle belakang itu tidak terlalu melawan atau mendukung ya, tidak terlalu melawan atau mendukung, dia akan membentuk sumbu kembali di atasnya di sini. Nah, kebiasaan dengan body yang lebih kecil karena perbandingan harga body itu ya. Nah, seperti itu. Paham nggak maksudnya? Kalau kita mau open, kita kan tahu nih dia bakal membentuk pelemahan. Kalau kita open, berarti cara kita mengambil open posisi itu tunggu perlawanannya naik ya. Tapi jangan ambil jika kenaikannya perlawanannya itu tidak terlalu kuat. Ambillah jika perlawanannya kuat. Misalkan di candle 1 menit, kita tunggu perlawanannya itu kuat di 30 detik awal, menuju 30 detik awal itu dia kuat ke atas untuk melawan. Nah, kita ambil sell di situ. Nanti di 30 detik akhirnya dia akan turun ke bawah. Walaupun ada kembali muncul perlawanan dari buyernya di ujung sini. Karena dia informasinya membentuk pelemahan tadi ya. Walaupun ada kembali perlawanannya, kita tetap aman karena kita dapat paling atas sumbunya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita kan tahu dia bakal membentuk pelemahan seller, namun ternyata kekuatan yang muncul duluan adalah seller. Dia turun duluan, jauh turunnya ya. Kita tahu dia bakal membentuk seller, namun dia turun duluan, jauh turunnya. Nah, ini tadi candle resisten misalkan, ini candle setelah resisten. Jadi candle setelah resisten ini turun jauh. Kita mau ambil buntut sumbu bawahnya ini. Nah, kita mau ambil sumbu bawahnya itu. Sebenarnya beresiko, sangat beresiko ya. Persentasenya itu di bawah 50%. Kenapa? Karena candle setelah resisten atau candle resisten dan candle setelah resisten itu kekuatan dari resisten atau kekuatan dari penurunan itu masih ada ya, masih ada. Jadi misalkan kita membaca, oh ini bakal membentuk pelemahan seller, belum tentu sumbu bawahnya ini berada saat pembalikan harga. Bisa saja sumbu bawahnya itu berada saat harga itu betul-betul sudah mau membentuk ya. Harga sudah mau membentuk, baru dia membentuk sumbu. Dan ketika kita open posisi di 30 detiknya, kita akan loss tipis di situ. Paham ya? Kita nggak dapat sumbunya karena sumbunya kecil. Cenderung seperti itu ketika kita melawan candle setelah support dan setelah resisten. Candle support dan candle resisten, candle setelah support dan candle setelah resisten, itu kekuatan dari support dan resisten masih ada. Jadi hati-hati ketika ingin melawan candle itu.
Kalau mau ikutin aja, tapi jangan dilawan. Namun saran saya, jika candle di belakangnya tidak mendukung, kita ingin mengikuti penurunannya, dia sudah turun setengah, jangan diambil lagi. Tetap ketika kita ingin open sell, batas tertinggi ambil. Ketika kita ingin open buy, batas terendah. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih dipermudahnya, bermainlah di time frame 5 menit. Time frame 5 menit. Time frame 5 menit. Seperti saya bilang, pembalikannya biasanya di pertengahan apabila harga normal ya. Harga normal, tanda kutip harga normal. Kembalikannya biasanya berada di pertengahan. Kecuali harganya sudah lemah. Kalau harga sudah lemah, pembalikannya ada di awal dan di akhir. Kalau harganya normal itu di awal sampai ke tengah, 2 menit awal sampai menuju ke 3 menitnya ya. Itu harga kuat biasanya. Harga lemah juga bisa seperti itu. Namun berarti dia pembalikan di belakangnya ini bergeser. Kalau misalkan pembalikan di awalnya itu menuju ke 3 menitnya, 2 menit setengah misalkan, berarti kalau dia ingin membentuk pelemahan, dia pembalikan akhirnya itu bergeser ke dekat pembentukan harganya sudah ya, mendekati pembentukan harga ya, baru kelihatan sumbunya. Sekarang seperti ini, time frame 5 menit tadi. Kenapa saya sangat menyarankan time frame 5 menit open sampai akhir periode? Karena kita punya waktu 2 menit 30 detik untuk membaca 3 candle, membaca kekuatan harga, arah tekanan dan dorongan, serta sifatnya. Ini cukup ya, 2 menit 30 detik itu cukup. Sedangkan kalau kita bermain di 30 detik, di 1 menit kita cuma punya waktu 30 detik untuk membaca. Itu pun tidak sampai 30 detik, sebelum 30 detik kita sudah open posisi. Itu susahnya ketika bermain di time frame 1 menit ya. Jadi saya mencontohkan di YouTube itu cuma sebagai contoh, karena di time frame 1 menit satu lebih susah membaca polanya, yang kedua itu lebih cepat. Saya bisa lebih cepat memberikan video penjelasannya. Jadi kalau bermainnya di time frame 5 menit ya videonya jadi lama toh, ya kan? Jadi penjelasannya panjang, videonya lama, nanti bosan. Gimana kalau misalkan candlenya tanpa sumbu? Kita mengidentifikasi bahwa candle selanjutnya ini tanpa sumbu, tapi jarang sih ada yang bisa mengidentifikasi seperti itu, membaca seperti itu jarang. Saya juga nggak bisa sih sebenarnya. Oh, candle selanjutnya ini nggak ada sumbunya, bakalan nggak ada sumbunya. Saya nggak bisa gitu. Hebat kalau bisa ya. Hebat betul kalau bisa. Kalau misalkan memprediksi, oh candle selanjutnya ini bakal seimbang, oh bakal ada perlawanan antara buyer dan seller, itu saya masih bisa dengan membandingkan kekuatan harga 3 candle sebelumnya. Tapi kalau candle selanjutnya ini bakal membentuk candle tanpa sumbu, itu saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Atau candle selanjutnya ini bakal membentuk candle yang sangat kuat, misalkan sangat panjang, saya nggak bisa. Nah, sampai mana tadi ya, saya lupa. Ya, mau menjelaskan yang time frame 5 menit. Jadi ketika kita udah tahu 3 pola candle sebelumnya itu akan kemana, di time frame 5 menitnya ini, misalkan sini tadi bawah, sini tadi atas. Nah, di sini lebih mendukung ke atas misalkan. Berarti akan ada muncul perlawanan dari ini ke bawah.
akan ada muncul perlawanan ke bawah. Lalu di sini akan seperti apa? Kita lihat perlawanan ke bawahnya ini munculnya kapan. Misalkan perlawanan ke bawahnya muncul duluan di 2 menit setengah awal ya, time frame 5 menit ini. Di 2 menit setengah awal itu perlawanan ke bawahnya muncul duluan. Jadi kita tunggu aja sampai mendekati 2 menit setengah, kita tunggu candlenya berbentuk apa, candlenya mendorong kemana ya, candlenya mendorong kemana, berbentuk apa, dia mendorong kemana. Kalau dia sudah mendorong ke bawah mendekati 2 menit 30 itu, kita ambil open posisi sampai 5 menitnya, sampai 1 periodenya, akhir periodenya ya, ambil posisi buy karena perlawanan ini tadi sudah muncul di awal. Tapi kalau perlawanan ini tidak muncul di awalnya, misalkan dia langsung turun, dia langsung naik, misalkan dia langsung naik, dia langsung naik, candle selanjutnya tadi dia langsung naik, kan ini belum muncul, perlawanan ini belum muncul, karena dia langsung naik tadi perlawanan ini belum muncul, maka perlawanan itu akan muncul di akhirnya, di pembentukan harganya. Nah, tinggal kita analisa kuat atau tidaknya perlawanannya. Kalau perlawanannya kuat, maka kita bisa open sell pas 2 menit setengahnya. Tapi kalau perlawanannya tidak terlalu kuat jika dibandingkan 2 candle ini tadi, maka jangan open posisi di situ ya, karena sangat beresiko. Dia tetap akan membentuk, perlawanannya tetap akan terbentuk dengan sumbu atasnya, namun kita tidak tahu panjang sumbunya itu maksudnya dorongan ke bawahnya itu kuat apa enggak, kita enggak tahu ya, karena kita bukan yang bikin harganya. Kalau kita yang bikinnya kita tahu. Oke, kita akan open lagi, kelamaan ngoceh. Jadi intinya seperti itu sih. Kenali wilayah pembalikannya di mana pada saat itu, karena wilayah pembalikan itu bisa berubah-ubah ya. Misalkan harganya lagi normal nih, wilayah pembalikannya di detik sekian untuk time frame 1 menit, misalkan di time frame 5 menit wilayah pembalikannya di menit kesekian dan detik sekian gitu kan. Kita udah tahu wilayah pembalikannya. Sekarang kita perbandingkan 3 candlenya. Kita udah dapat 3 candlenya. Ada perlawanan misalkan dari buyer. Nah, perlawanan dari buyernya itu munculnya kapan? Itu yang harus kita analisa lagi. Bila munculnya di awal, kita bisa open sell pas 2 menit setengahnya ya, sampai akhir periode. Jika munculnya di akhir, misalkan di awal dia nggak muncul nih, perlawanannya nggak muncul di awal, nggak ada tanda-tanda perlawanan di awal, sampai 2 menit setengah tadi, mendekati 2 menit setengah nggak ada perlawanan di awal. Nah, ada indikasi dia akan muncul di akhir, namun kita nggak tahu ya perlawanannya itu kuat atau enggak. Kita harus tetap menganalisa 3 candle tadi, perlawanannya kuat apa enggak nih. Kalau kuat, kita yakin dia kuat, ya udah ambil sellnya mendekati 2 menit setengahnya tadi ya, ambil sellnya kalau kita yakin kuat. Kalau nggak yakin ya jangan, nggak usah, seperti itu aja intinya. Kalau di time frame 1 menit 30 detik, misalkan ya, umumnya saja saya jelaskan, time frame 1 menit 30 detik awal, time frame 5 menit 2 menit setengah awal, wilayah pembalikannya itu. Apalagi ya, ya tadi pola 3 candle perhatikan, terus kemunculan perlawanannya itu di awal apa di akhir itu perhatikan, baru kita open posisi. Kalau di time frame 1 menit kita bisa mengandalkan ini sebagai penguat kembali persentase. Kalau time frame 5 menit gak bisa. Jika persentasenya menipis, maka dorongan atau tekanan akan kuat ke persentase yang menipis itu ya. Misalkan hijau menipis, berarti tekanan akan kuat ke atas. Misalkan seller yang menipis, tekanan akan kuat ke bawah. Namun ada tanda-tanda dari ini, ada tanda khususnya ya, yang
menunjukkan bahwa tekanan akan kuat ke situ walaupun dia misalkan lebih banyak. Nah, ada tanda khususnya. Kalian pernah lihat nggak tanda khususnya itu? Pokoknya dia berbeda lah. Dia kan ada warnanya hijau sama merah. Nanti ada bedanya. Ada bedanya sedikit ya. Ada bedanya, ada tandanya lah. Oke. Nggak saya jelaskan di sini karena takutnya binomo pembaharuan lagi dan persentasenya nggak bisa diandalkan lagi.